Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perubahan oleh Roh Kudus. Saudara, sebagai orang percaya yang benar, kita harus terus dan semakin berubah menjadi serupa Kristus. Berubah menjadi serupa Yesus itu sama halnya mengalami perubahan kodrat. Jadi tidak mudah dan prosesnya panjang. Ibarat ikan laut yang harus hidup di air tawar, sepertinya tidak mungkin kan? Tetapi kita harus tahu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena perubahan itu tidak bisa seketika, maka kita harus merajutnya hari demi hari dengan pertolongan Roh Kudus. Percaya kepada Tuhan dan semua yang difirmankannya itu mutlak. Tetapi kita juga harus percaya kepada gereja dan pemberitaan firman-Nya. Kenapa? Karena huruf, kata, kalimat dalam Alkitab tidak bisa berbicara sendiri, harus disuarakan, harus diucapkan, harus dibunyikan. Untuk itu diperlukan adanya proses interpretasi atau penafsiran. Maka ada yang namanya eksegesis Alkitab, hermeneutik, yaitu studi memahami ayat Alkitab. Tetapi yang lebih penting adalah pimpinan Roh Kudus. Maka gereja harus jadi juru bicaranya Tuhan. Pendeta yang berkhotbah harus betul-betul hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya apa yang disampaikan benar-benar suara Tuhan. Maksudnya, khotbahnya bukan saja diambil dari literatur yang dibaca, konten yang pernah diterima di ruangan kuliah ketika ada di sekolah teologi, atau pengetahuan teologi di dalam nalarnya. Kalau seperti itu, maka ayat-ayat di dalam Alkitab masih menjadi kalimat-kalimat mati yang tidak berkuasa mengubah. Maka yang penting dan mutlak adalah pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 63, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Daging dalam ayat ini maksudnya aktivitas nalar atau aktivitas intelektual. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia tadi dikatakan perkataanku itu roh dan hidup, tetapi dalam terjemahan King James dituliskan dan kata-kata itu hidup. Artinya bukan hanya pengetahuan di kepala, tetapi sesuatu yang dinamis, sesuatu dalam kehidupan. Hal itu bisa terjadi kalau ada karya Roh Kudus. Dengan kalimat lain, kalau orang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka ayat Alkitab hanya menjadi huruf-huruf yang tidak memiliki kuasa untuk mengubah. Itulah sebabnya jangan sampai kita tidak berdoa. Doa pun bukan hanya waktu mau makan, mau tidur, tetapi harus ada waktu untuk benar-benar bertemu Tuhan. Kita harus percaya Allah itu hidup dan bisa ditemui. Kan Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan bagi kita adalah suatu kehormatan kalau bisa bertemu Tuhan. Memang seorang pendeta bisa saja berkhotbah tanpa berdoa dan tanpa berhubungan dengan Roh Kudus. Tetapi jemaat yang peka akan tahu, karena memang beda. Orang yang rajin berdoa sulit berbuat dosa. Bisa, tetapi sulit. Di matanya keindahan dunia itu makin pudar. Iya, karena dia akan mengalami Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, kita harus berdoa dan mengalami Tuhan. Dengan begitu, kita bisa menemukan unsur-unsur duniawi yang masih melekat di dalam diri kita, yang tidak mudah padam.
Namun saudara, kita harus serius untuk terus memadamkan. Sampai ketika menghadap Bapa nanti, kita dijumpai berkenan. Kesimpulannya, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam dan melalui pribadi Roh Kudus, supaya ayat-ayat Alkitab itu menjadi hidup, sebab Roh Kudus yang menjelaskannya. Bahkan bukan tidak mungkin perasaan si penulis atau perasaan aktor, pelaku, pemeran bisa kita rasakan. Sekali lagi, karena Roh Kudus yang menolong. Perhatikan bagaimana ketakutannya Yusuf ketika masuk sumur, namun diangkat naik kembali. Dia pikir selamat. Ternyata dibawa ke Potifar. Di sana Yusuf menjadi ketua para pelayan. Yusuf pikir inilah waktunya di mana mimpinya akan terwujud. Namun tidak lama kemudian justru dia masuk penjara. Nah, kita bisa ikut merasakan betapa kecewa dan sepinya dia. Tetapi ternyata itu adalah tangga menuju puncak. Jadi waktu dia turun, lalu lompat naik. Kita bisa menghayatinya, saudara. Semua itu saya katakan karena pertolongan Roh Kudus. Maka kalau kita sedang dalam kondisi turun, kita tenang saja. Kita tahu ada saatnya kita akan melompat. Tetapi kita harus hidup seperti Yusuf. Artinya takut akan Allah. Sejak kecil Yusuf takut akan Allah. Dia tidak ikut terlibat dalam kejahatan kakak-kakaknya. Hidup harus benar. Saudara, firman bisa menjadi hidup waktu kita menikmatinya. Maka kita bukan hanya menganalisa dengan nalar, dengan eksegesis, hermeneutik, melainkan dengan roh yang menghidupkan firman. Maka khususnya para pendeta mutlak yang namanya hidup suci. Duduk diam di kaki Tuhan itu harus. Sebagai jemaat, kita harus berusaha untuk sungguh-sungguh berinteraksi dengan Allah. Jangan sedikit-sedikit berteriak, "Pak Pendeta, tolong doakan." Jangan. Maka berdoa harus menjadi habit semua jemaat, menjadi kebiasaan. Firman akan jadi hidup. Entah bagaimana khotbah-khotbah yang kita dengar, jika itu dari Roh Kudus, akan digemakan, disuarakan. Kalau itu firman dari Roh Kudus, pasti mengubah, saudara. Kita akan bisa menilai dan membedakan apakah seseorang itu dipimpin Roh Kudus atau tidak. Maka kita juga harus punya nurani. Namun kita tidak pernah bisa menjadi rohani sebelum memindahkan hati di kerajaan surga. Kalau hati kita masih di bumi maksudnya. Ingat, firman Tuhan berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Jujur ya saudara, rata-rata hati kita itu masih dibelenggu oleh percintaan dunia. Ibarat orang itu sakit, kita belum sembuh total. Nah, puji Tuhan kalau kita terus mengalami perubahan. Kita ini seperti bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Kalau bangsa Israel harus menempuh jarak, kita menempuh atau merajut perubahan. Tentu oleh pertolongan Roh Kudus, hari demi hari kita harus semakin melepaskan ikatan dan belenggu, sampai akhirnya kita benar-benar tidak merasa punya kesenangan kecuali Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.